Hai guys, jumpa lagi. Hari ini kita mau review video Gus Ahmad Muwafid, pendakwa kondang dari Nahdlatul Ulama atau NU. Video yang menarik ini akan dikomentari oleh Pak Gendur Sudarsono. Kita mulai ya. Karena konsep besar adalah wilayah, maka santri yang merupakan tinggalan para wali, begitu bangsa ini harus memilih sikap. Apakah sikap memilih dasar Islam ataukah sikap memilih dasar bangsa dan negara? Kiai Hasyim Asy'ari memilih sikap bagaimana membangun bangsa dalam ketuhanan yang Maha Esa, meninggalkan yang namanya dan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya. Dan ketika bangsa ini diganggu, kenapa? Karena apa? Karena kedatangan bangsa yang akan mengganggu bangsa. Kesadaran wilayah, kesadaran musyarakah, kesadaran bahwa ini adalah tinggalannya para wali harus dipertahankan. Maka ketika Belanda datang, kaum muslimin melakukan perlawanan, dan perlawanan itu diambil alih oleh santri dengan bikin keputusan yang sangat syar'i, namanya resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 45. Meledaklah 22 Oktober perlawanan santri, dan dari 22 Oktober lahir 10 November. Tanpa 22 Oktober, tanpa resolusi jihad, tidak ada yang namanya 10 November. Maka 10 November hari pahlawan, 22 Oktober hari santri Indonesia. Nggak bisa. Lah kenapa bermula dari mana? Dari merah putih. Berawal dari merah putih. Dulu merah putih paling dibenci sama Belanda karena mempersatukan kiai santri akhirnya. Tapi oleh Belanda akhirnya ditambah biru, santri ngamuk disobek. Begitu disobek mereka ngamuk semua, dan yang paling bertanggung jawab adalah santri. 22 Oktober resolusi jihad menghasilkan peristiwa 10 November di Surabaya. Makanya bagi anak milenial kadang merah putih hanya berharga 50.000, tapi santri yang menganggap ini bagian dari perjuangan nenek moyangnya mempersatukan Nusantara, maka merah putih berharga nyawa, ribuan nyawa. Sekarang merah putih tidak minta darah dan tidak minta nyawa, hanya kita minta diangkat oleh tangan kita. Bagaimana komentar Pak Gendur mengenai video tadi? Mungkin mulai dari soal syariat Islam. Oke. Saya mau membahasnya dari sisi politik ya. Yang dimaksud Gus Muwafid di awal video itu tentu saja soal Piagam Jakarta ya. Dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 versi Panitia 9 memang tercantum rumusan Pancasila yang berbeda dengan yang berlaku sekarang. Di situ pada sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kata-kata tambahan itulah yang mengundang perdebatan. Para tokoh dari Indonesia bagian timur kurang setuju. Akhirnya para tokoh Islam mengalah demi persatuan bangsa. Kiai Wahid Hasyim atau Ayah Gus Dur amat berperan. Saat itu beliau minta petunjuk pendiri NU Kiai Hasyim Asy'ari. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari pun sepakat 7 kata itu dihapus. Nah, kita harus bersyukur terhadap jiwa besar para pemimpin Islam di Indonesia, terutama NU, dan kemudian Muhammadiyah pun juga menerimanya. Jadilah rumusan Pancasila yang seperti yang sekarang ini. Lalu bagaimana pendapat Anda soal resolusi jihad? Resolusi jihad memang luar biasa. Hal itu menunjukkan kehebatan para pemimpin Islam saat itu. Mereka sangat nasionalis. Resolusi jihad itu merupakan keputusan NU. Sebelumnya Presiden Soekarno tampaknya meminta fatwa dari Kiai Hasyim Asy'ari. Mengetahui Belanda mau datang dengan membonceng tentara Inggris atau sekutu, Soekarno meminta agar NU mengeluarkan sikap tentang membela kemerdekaan. Nah, wakil-wakil NU seluruh Jawa dan Madura akhirnya berkumpul di Surabaya. Mereka rapat dan dipimpin langsung oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Hasilnya lahirlah keputusan yang amat terkenal itu, yaitu resolusi jihad atau perang suci. Resolusi itu menyatakan bahwa
Jihad sebagai kewajiban bagi muslim yang tinggal dalam radius sekitar 94 km dari kedatangan pasukan Inggris. Jadi mereka wajib bertempur. Itulah yang akhirnya membuat pertempuran 10 November yang terkenal itu. Bahkan di situ Jenderal Inggris meninggal. Sikap itukah yang membedakan dengan umat Islam di Malaysia, misalnya saat menghadapi penjajah? Saya kira iya, soalnya pada bulan-bulan yang hampir sama, kita tahu Inggris pun datang ke Semenanjung Malaya. Rupanya penduduk Malaya, tentu saja termasuk kaum muslim di sana, tidak melawannya. Penduduk Malaya justru menerima kedatangan Inggris dengan senang hati. Itulah yang membedakan. Sementara para santri di Indonesia rela mengorbankan jiwa dan raga mereka demi membela kemerdekaan. Selama ini, kaum Melayu Malaysia sering mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia serumpun. Rasnya sama, agama mayoritas juga sama. Dan kedua negara ini juga sama-sama mengalami penjajahan. Betul-betul. Ideologi serumpun, ideologi alam Melayu, kemudian Kepulauan Melayu memang selalu digembar-gemborkan oleh Malaysia. Semua itu berdasar pada konsep ras Melayu. Padahal konsep ini tidaklah ilmiah. Tidak ada ras Melayu secara ilmiah. Dan konsep ini juga berbau rasis. Di wilayah Asia Tenggara banyak sekali suku bangsa, ras, dan juga agama yang berbeda-beda. Di Malaysia, Sultan masih berkuasa hingga sekarang. Di Indonesia tidak. Dengan kata lain, sebetulnya banyak perbedaannya. Sama-sama dijajah, pengalamannya pun berbeda, kan? Sikap umat Islam juga berbeda dalam menghadapi penjajah. Seperti yang kita lihat pada resolusi jihad tadi. Begitulah guys komentar Pak Gendur mengenai video ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi.